Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya selalu berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video kami. Sahabat dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia hari ke-6 dan juga kutub generasi. Nah, sahabat dikasih Tuhan, bagaimana hubungannya dengan yaitu hari ke-6 atau ritual yang dilakukan pada hari ke-6 dan juga kutub generasi. Tapi sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Di sini banyak ular-ular kecil ya, pemirsa. Banyak ular-ular kecil yang ada di sini. Semua dia pada ngikut, pada nonton, pada menghirup dupa yang saya berikan ini ya, pemirsa. Di sana ada sepasang buaya juga ya, tapi buaya buntung, pemirsa. Buaya buntung, buaya putih yang suka menolong orang, dia ada di atas. Ada di atas sana, di atas curug ya, di Sungai Cilengsi. Saya mengira datang ke sini akan ada mau penampakan, tapi sepertinya yang ada di sini tidak akan menampakkan, karena dia berterima kasih sudah diberikan dupa ya, uangnya yang diberikan. Sedemit ya pada nonton kita di ujung sana. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, itu tadi ya tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai rahasia hari ke-6 dan juga hubungannya dengan kutub generasi. Sahabat yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pembahasan mengenai hal ini yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Lawan dari berkat adalah kutuk, lawan dari kutuk adalah berkat. Maka setan menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat kutuk manusia. Jelas? Jelas? Nah, saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati dan jadikan kaya? Angkat tangan. Nah, siapa yang tidak percaya? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Nah, ingat, yang percaya setan memberkati berarti apa? Dulunya pernah minta. Itu loh dukun, suhu dukun yang bisa membuat orang kaya. Itu loh dukun yang bisa bikin kaya, naik pangkat. Kenapa dukunnya tidak naik pangkat sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun, tapi dukun sakit pergi ke dokter. Kenapa tidak pergi ke dukun yang lain? Jelas? Jelas? Nah, itu kalau mau cantik pasang susuk emas belian, gigi tongos, pasang susuk, cep, langsung gini. Yang jadi pertanyaan, tidak semua anak dukun dipasang susuk. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia. Ada harga yang harus dibayar. Setan tidak pernah memberi manusia gratis, karena setan tahu tidak diampuni. Makanya tidak ada setan rame-rame bertobat dibaptis Pak Thomas. Tidak ada. Makanya tidak ada setan tobat massal, tidak ada. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Beda dengan manusia, manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, di mana ada kesempatan, setan tidak ada. Makanya untuk apa nolong manusia? Nah, saudara, ada itu loh jimat keselamatan. Nabrak mobil selamat, nabrak kereta api mati juga. Ada batas kemampuan.
Tapi tidak semua anak dukun dikasih. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia. Ikutin saya semua, setan bukan pencipta. Ingat semua, setan bukan pencipta. Apa bedanya Tuhan dengan setan? Ada. Tuhan menciptakan, yang tidak ada menjadi ada. Kalau setan tidak bisa mencipta, yang sudah ada itu yang dikerjakan terus. Makanya ilmunya setan dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Tidak berubah. Kenapa saudara? Karena setan bukan pencipta. Setan itu lagu lama, kaset baru aja. Itu aja strateginya. Nah, tapi dia fokus di situ. Nah, saudara, semua perjanjian setan itu selalu berhubungan dengan hari ke-6. Nah, dulu sebelum saya bertobat sebagai seorang dukun, itu tahu rahasia ini, tahu tentang hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen, non-Kristen, Hindu, Islam, Buddha, semua diberinya berkatnya masing-masing, diberinya rezekinya masing-masing. Orang jahat, orang baik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, orang baik atau tidak, semua bisa merasakan cahaya matahari dan datangnya malam. Betul? Betul? Nah, demikian karena keadilan yang maha kuasa, semua manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing, keberuntungannya masing-masing, hokinya masing-masing. Ada pendeta yang kaya raya, gemuk sambil gini, tapi ada juga pendeta yang miskin. Sama-sama pendeta, sama-sama berdoa, rezekinya beda. Betul? Betul? Ada yang pemimpin pujian langsung wah gemuk gini nih, wah. Tapi ada juga pemimpin pujian di desa krempeng, haleluya, haleluya. Hokinya beda, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Nggak usah banyak-banyak. Kita punya anak 3 atau 2, rezekinya beda. Nggak usah banyak-banyak. Ada preman kelas nasional, ada preman kelas terminal, betul? Betul? Sama-sama preman, rezekinya beda. Ada orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu yang kaya, ada Islam, Hindu, Buddha yang miskin. Semua udah ada berkatnya masing-masing. Karena keadilan yang maha bedanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita dijamin masuk surga dan keselamatan itu pasti, dan berkat itu kita setia ditambahkan. Tapi masalah hoki, keberuntungan, semua sudah adanya masing-masing. Kalau orang minta kekayaan sama setan, keberuntungan sama setan, itu diambil dari mana? Diambil dari anak cucunya. Makanya sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke kuburan, ada kuburan keramat macam-macam, rezekinya beda-beda. Kalau kuburan keramat itu bisa bikin kaya, kenapa juru kuncinya miskin? Kenapa? Karena dia tahu rahasia. Kenapa dia tidak minta sendiri? Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, ada yang kaya, ada yang tetap miskin, malah tambah bangkrut. Ya kan? Kenapa? Karena tergantung rezeki anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya besar, hokinya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun bangkrut, sial, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil dulu sama orang tuanya, dan kutukannya tidak bisa menikmati kekayaan itu. Tidak bisa menikmati apa, saudara? Kekayaan itu. Coba Bapak berdiri. Bapak, situ aja. Bapak dikasih kaya raya, tapi ada resiko agak dibayar. Tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula. Anak edan mati ke neraka, istri dibawa setan. Mau Bapak pikir dulu.
Ada harga yang harus tidak bisa menikmati kekayaan itu. Jelas? Jelas? Nah, setan bukan pencipta. Nah, orang yang ngambil jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucunya dipindah ke orang tuanya, dan kena kutukan miskin seumur hidup, dan anak cucunya sering kecelakaan dan sakit-sakitan. Ada harga yang harus dibayar. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Jelas? Jelas? Orang yang minta pengwarisan itu rezeki anak cucunya dipindah orang tuanya, dan tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nanti anak cucunya kerja apapun bangkrut sial. Kan hokinya sudah diambil dulu orang tuanya. Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Berkat itu dilanjutkan. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Amin. Amin. Kalau setan bukan pencipta, maka dia tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi. Dan orang yang minta kekayaan sama setan, kuasa gelap, itu selalu ada ritual hewan bernyawa. Kerbau, sapi, babi, ayam. Ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, saudara, kalau orang minta kekayaan sama setan, itu selalu ada hewan bernyawa, dikorbankan, yang disebut bancaan atau selamatan, baik waktu meminta atau setelah terkabul. Nah, itu ada artinya semua. Nah, saya minta untuk contohnya. Nah, Bapak ini ke sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Sini aja. Oke, diri aja. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Sini, Pak. Oke. Untuk jadi setannya. Cocok. Ini misalnya ini adalah orang yang mau minta kakak. Eyang, Aku minta kekayaan, nama besar, kejayaan. ini persembahanku. Ini persembahanku. Selamatan, Selamatan, bancaan. Ingat, waktu meminta atau setelah hewan bernyawa, kerbau, sapi, babi. Dan yang tidak dikorbankan hanya anjing, karena itu jatah orang Manado sama orang Batak. Baiklah cucuku. Baiklah cucuku. Makanlah. Makanlah. Pasti dia setelah itu suruh makan. Hewan bernyawa itu bicara tentang hari Jumat, yang bicara tentang masa dan ini bicara tentang apa? Keturunan, anak cucu. Silahkan duduk. Kalau yang bersangkutan makan bagian kepala, ingat, bagian apa? Orang tua atau anak yang paling dikasih mati atau kecelakaan. Kalau yang bersangkutan makan bagian sayap, kalau ayam, kalau babi, kambing, kerbau, sapi, kaki depan, itu lambang tangan-tangan keturunannya semua akan cacat atau kena cedera, kecelakaan di bagian tangan. Kalau yang bersangkutan makan bagian kaki belakang, kalau kerbau, sapi, babi, kalau ayam kakinya, maka kaki-kaki keturunannya akan sakit semua. Dan bahkan lahir dan posisi apa? Cacat kakinya. Jelas? Jelas? Kalau yang bersangkutan makan bagian kulit-kulitnya, maka anak cucunya terkena kutukan, kan terkena penyakit kanker semua. Generasi-generasi. Nah, kalau bagian makan bagian jantung, usus apa, itu lambang dari anak cucunya.
Nah, kalau dia makan bagian ekor, kalau ayam brutu, kalau kerbau sapi itu ekornya, maka anak cucunya yang nikah pasti cerai semua. Jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluwarsa. Kutuk generasi. Ada harga yang harus dibayar. Jelas? Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Tony mengenai rahasia hari ke-6. Sahabat yang dikasih Tuhan, ya, dimana hari ke-6 juga sering kali dipakai oleh dukun, yaitu untuk melakukan ritual puasa kegelapan. Ya, di dalam Alkitab hari ke-6 ini adalah hari yang penting sahabat yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena hari ke-6 adalah hari di mana manusia dicipta. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 demikian bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sahabat kasih Tuhan, ya, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberkati manusia. Dan di hari ke-6 juga iblis, yaitu menciptakan kutuk, ya, dimana melalui ritual-ritual kutuk itu ada, dan kutuk akan merebut setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sahabat kasih Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Karena itu kita percaya Tuhan senantiasa sempurna melindungi kita. Karena itu sahabat kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus dijadikan yang utama dalam hidup kita, ya, supaya kita senantiasa mendapat perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Kita percaya kita adalah milik Tuhan, dan seluruh hidup kita akan senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kasih Tuhan, kalau sahabat diberkati melalui setiap tayangan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan juga saran dan masukan untuk membangun channel ini, supaya channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.